Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SJT untuk P3K Guru tahun 2024 untuk persiapan tahap yang kedua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang keenam. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti Koperasi Sekolah untuk Kesejahteraan Warga Sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurusan operasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. E. Saya mengutamakan tugas mengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah A ya. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Membagi tugas dengan pengurus lain adalah pendekatan yang efektif dan kolaboratif. Ini memastikan bahwa tugas mengajar tidak terganggu, sementara tugas tanggung jawab sebagai pengurus koperasi juga dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan berbagi tugas, beban kerja dapat dikelola dengan baik, dan kedua tanggung jawab penting ini dapat dipenuhi secara efektif. Kita lanjut ke soal yang ketujuh, peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar baik sebagai pelaku. Hal ini menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin, baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. E. Pendidikan moral sangat penting diberikan di keluarga tanpa diajarkan di sekolah. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter yang ditanamkan sejak dini di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk perilaku dan moral yang baik pada peserta didik. Ini membantu mencegah keterlibatan mereka dalam kegiatan yang merugikan atau kejahatan di kemudian hari. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik. Dalam pembelajaran ini, guru sebagai fasilitator. Salah satu tugas guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran adalah A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. B. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses pembangunan pengetahuan dan keterampilan berpikir. C. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan serta memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajaran yang mandiri. D. Menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. E. Guru tidak berperan dalam pembelajaran. Silakan Bapak Ibu jawab.
Jawaban yang paling tepat adalah B ya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok sebagai proses pembangunan pengetahuan dan keterampilan berpikir. Dalam pembelajaran berbasis masalah, tugas guru sebagai fasilitator adalah mendorong siswa untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah sendiri. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mandiri, serta membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung dalam memecahkan masalah. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajar. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Sebagai guru, penting untuk memahami kondisi setiap siswa dan terus berusaha menemukan cara yang efektif untuk membangkitkan semangat belajar mereka. Ini menunjukkan perhatian dan dedikasi terhadap kesejahteraan serta perkembangan akademik secara individual. Kita lanjutkan ke soal yang ke-10, soal yang terakhir. Upaya guru menata setting pembelajaran dengan memanfaatkan segala unsur-unsur yang ada di kelas sebagai alat bantu pembelajaran adalah A. Memasang karya terbaik siswa pada dinding di kelas. B. Memajang gambar ciri khas kota-kota besar di seluruh dunia. C. Menugaskan siswa memakai baju adat pada hari besar nasional. D. Menyiapkan media sederhana dan murah, baik dilakukan oleh guru maupun dengan penugasan kepada siswa. E. Guru membeli alat peraga sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, memasang karya terbaik siswa pada dinding di kelas. Memasang karya terbaik siswa di dalam kelas dapat meningkatkan motivasi dan rasa bangga siswa terhadap hasil karyanya. Ini juga membuat lingkungan kelas menjadi lebih inspiratif dan menarik, serta menunjukkan penghargaan guru terhadap usaha siswa. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal SJT P3K Guru tahun 2024 untuk persiapan tahap yang kedua. Semoga lulus dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.